Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Sevia Arianti dari kelas 12 IPS 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu materi kebijakan Dinas Pendidikan tentang belajar pada masa pandemi COVID-19. Materinya akan dibawakan oleh kepala sekolah kita, yaitu Bapak Ahmad Basyori. Sebelumnya, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu ya. Nama Ahmad Basyori Hidayat MAG, pendidikan S2 UIN Bandung, lahir di Ciamis 15 Desember 1920, alamat Gria Winaya Ujung Berung, nomor HP 081 3949 0222. Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ujung Berung dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung. Nah, sekarang langsung aja ya kita masuk ke materinya. Kepada Bapak Ahmad dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya banggakan adalah peserta calon siswa atau calon peserta didik SMA Muhammadiyah 4, masih calon ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, keberkahan dan rahmatnya. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah atau portasi forum ta'aruf siswa di tahun akademik 2020-2021. Hari ini tanggal 13 Juli 2021. Anda yang saya banggakan, yang saya hormati, MC pembawa acara juga yang saya hormati, terima kasih sebelumnya. Hari ini materi pertama di kegiatan MPLS adalah tentang kebijakan. Tadi sudah disampaikan, kebijakan Dinas Pendidikan, termasuk saya kira kebijakan pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam ini Dikdasmen pimpinan Pusat Muhammadiyah, tentang pembelajaran pada masa COVID, yang tentu dikeluarkan dalam bentuk maklumat nanti ya, maklumat atau perintah secara langsung dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Anda yang saya banggakan, sebelum melanjutkan pada inti materi, jadi materi hari ini di samping kebijakan Provinsi Jawa Barat atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kita juga nanti akan merujuk kepada beberapa regulasi, beberapa surat edaran, beberapa ketentuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan pembelajaran pada masa COVID ini. Itu yang kedua, hidup kudu apal, hidup harus tahu juga menyangkut tentang metodologi pembelajaran yang diberlakukan di SMA Muhammadiyah. Oleh karena itu, sekalipun waktunya sempit ya, sedikit nanti akan disinggung juga tentang kondisi objektif di SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah itu yang non wae jeung seterusnya. Di SMA Muhammadiyah itu ada keunggulan apa saja, ada kelengkapan sarana apa saja, insya Allah nanti disampaikan. Baik Anda yang saya banggakan, melengkapi ta'aruf dulu ya. Jadi kalau ketemu dengan raut seperti ini, antum harus panggil saja salam dulu ya. Jadi assalamualaikum gitu. Jadi ketemu di mana saja, lafaz yang paling pertama harus disampaikan adalah salam. Jadi ungkapan salam. Jadi bukan hey lagu hey Pak Ahmad dan seterusnya, bukan. Jadi salam, assalamualaikum selalu. Sebab itu bagian dari bagian dari ajaran Rasulullah gitu ya. Bagian dari ajaran Rasulullah. Menyebarkan salam kan wajib, perintah Islam kita. Jadi ketemu dengan Bapak salam. Tadi ada sedikit teralat ya. Lahir Bapak bukan tahun 1920,
Tahun 1920 itu belum merdeka berarti ya. Bapak lahir sebelum kemerdekaan. Wah, ini sudah tua. Mungkin ada salah catat ya. Ada salah catat, miscatat. Jadi 1970. Kebayang teh 1970 kira-kira ada di mana sok? Bayangkan saja. Bapak yakin hidup nih yang ada di hadapan Bapak ya, termasuk Anda semua para pelajar yang ada di rumah yang sedang menyaksikan melalui streaming live streaming YouTube. Perkiraan Bapak hidup paling lahir di kisaran antara 2000 berapa? 2003, 2004 ya, 2005. Kalau Bapak 1970, kira-kira hidup pada saat itu sebelum 2003, 2004, 2000, ayat di mana kira-kira? Ya, ada di mana kira-kira? Ya, ada di tanah ya, ada di tanah, ada di pepohonan, ada di bunga-bunga, ada di buah-buahan, ada di tanaman. Inilah pesan yang pernah tersirat di Quran surat Al-Mu'minun nanti. Jadi sulalatim mingtin itu, sari-sari pati tanah itu, ya artinya berada di tanah dan sari-sarinya. Kemudian nanti diserap oleh akar tanaman kan gitu, diolah kemudian menjadi buah. Buah-buahan itulah yang antum makan, energi yang diserap dari tanah kan gitu, diubah oleh tanaman sedemikian rupa dengan kehebatan Allah tuh ya, saintisnya Allah, jadi buah padi, jadi buah-buahan yang lain. Ya hidup kan makan-makan sayuran juga ya, itu semuanya kan dari tanah. Jadi sari-sari pati tanah itu kok Allah diubah dalam bentuk buah-buahan, dalam bentuk sayuran, kemudian jadi konsumsi. Di sanalah bahan-bahan material manusia, jadi masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam organ kita. Nah hidup engke ketemu dengan sesama lawan jenis misalnya ya, saling naksir geng seterusnya, ta'aruf teh ya, lami-lami bogo, lami-lami nyetrum ya, nyetrum dalam tanda kutip ya, hidup kan naksir sama ya, naksir. Wajarlah lelaki misalnya melihat perempuan cantik gitu ya, sama perempuan juga melihat laki-laki ganteng, kasep, kamu ayah kumisan saeutik yang seterusnya kan gitu ya, jadi naksir. Dan itu juga pesan yang pernah disampaikan Allah dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi perempuan itu indah dipandang memang ya, indah dipandang. Akan tetapi ingat, ya tidak menjadi objek pandangan terus menerus kan gitu, kadituna bisa jadi maksiat nantinya ya. Intinya hidup sebetulnya berasal dari tanah kan itu, sumber material manusia memang dari tanah. Nah gitu ya. Nanti ini tugas hidup nih, tolong dibuka di Al-Quran. Ini masih mengawali pembukaan saja. Nanti buka di Al-Quran. Ini juga termasuk ayat biologi ya, yang terkait dengan biologi. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Di sanalah tentang proses penciptaan manusia. Loh, belum apa-apa sudah dibekali ayat. Memang ini yang harus pertama ditransfer ke anak-anak itu. Dihafalkan itu ya. Dihafal nanti ya di panti asuhan, di rumah, bagi peserta didik baru, di rumah, di panti, di mana saja yang menyaksikan pada saat ini, tolong dihafal, dibuka Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Terima kasih yang sudah hafal. Inilah tahapan proses penciptaan manusia. Nah gitu. Nah nanti di dalamnya tentang potensi-potensi manusia, ada fisiknya, ada ruhiyahnya, ada kolabnya gitu ya. Itu dalam pandangan Imam Ghazali. Itu tentang struktur manusia. Baik, Anda saya banggakan para pemirsa Army TV yang saya banggakan, para peserta calon siswa, calon peserta didik baru SMA Muhammadiyah juga yang saya banggakan. Alamat tadi sudah, apalagi pendidikan sudah ya. Tahun 2008 Bapak baru selesai dari S2 di UIN. Itu pendidikan S2-nya dulu. S1-nya tahun berapa dulu teh? 1992 kalau tidak salah baru selesai. Dan seterusnya 2008 ya Bapak selesai S2. Dan alhamdulillah pada hari ini bisa ketemu dengan Anda peserta didik baru, baik ini secara langsung sebagian maupun melalui Army TV.
Ya, masih ta'aruf. Apalagi yang harus disampaikan ya? Alamat Bapak ada 2. Yang pertama di Bandungnya, di sini di Komplek Kriya Winaya. Kalau dari pesantren Samsul Ulum, antum tinggal menuju ke arah utara sedikit atas, di sana ada Komplek Kriya Winaya. 1. Yang keduanya, Bapak kebetulan dulu lahirnya di Prancis, jadi sedikit insya Allah bisa berbahasa Inggris. Atau coba bahasa Inggrisnya dodol apa? Dodol. Dodol apa bahasa Inggrisnya? Black sweet. Black itu apa? Hidung ya, sweet manis. Jadi hidung manis dodol. Ada yang pernah makan dodol? Black sweet. Jadi yang black sweet itu berarti dodol. Ya, upami hidup menuju arah Pangandaran. Ada yang pernah ke Pangandaran? Nah, nanti akan ketemu dengan ibu kota Prancis. Di sanalah Bapak lahir. Jadi Ciamis, Pak. arah selatan ibu kota Jawa Barat ya, dari Bandung menuju arah selatan akan ketemu dengan ibu kota Prancis. Di sanalah Bapak lahir. Aduh, 10 menit ya ta'aruf ya. Masih ada untuk ta'aruf? Apalagi? Masih. Apalagi kira-kira yang harus ditanyakan? Nanti silakanlah komunikasi hal-hal terkait dengan sekolah ini, dengan amal usaha Muhammadiyah ini. Silakan nanti bisa ditanyakan secara langsung. Atau barangkali nanti ya sekali lagi hidup juga akan menerima berbagai materi terkait dengan kondisi objektif SMA ini. Sekira cukup ya untuk sedekah ta'aruf. Jadi kalau ketemu dengan raut seperti ini, paling pertama yang harus dilafadzkan adalah salam. Assalamualaikum gitu. Ya, tidak lupa pesan sebelum memasuki materi ini. Yang pertama, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, selalu kenakan masker. Ya, mohon maaf nih, masker Bapak tidak diangge karena ya sebentar ini menyampaikan materi ini. Nanti setelah menyampaikan insya Allah harus ya selalu mengenakan masker, cuci tangan, sekali lagi jaga jarak, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur tentu. Nah, sengaja hidup dihadirkan sebagian pun harus memenuhi protokol COVID, protokol kesehatan. Tadi Bapak sangat tidak berani kalau hidup saling dempet-dempetan. Maka insya Allah saya kira ke belakang 1 meter, ke sampingnya 1,5 meter. Inilah bagian dari peringatan atau instruksi pemerintah dalam rangka menjaga sebaran COVID, dalam rangka mencegah atau memutus mata rantai sebaran COVID ya. Corona apa? Disease ke sananya ya. V-nya apa V-nya? Virus disease 19 yang karena memang terjadinya di tahun 2019. Baik, anak-anak yang saya banggakan, kebijakan menyangkut tentang pembelajaran di Kota Bandung ya, atau di Dinas Pendidikan. Nanti yang Kota Bandung insya Allah ke Bapak juga disampaikan, sebab karena kita berada di Kota Bandung, jadi sangat terkait dengan kebijakan Pak Wali Kota. Bahkan ada apa sih namanya, pedoman tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru ya. Ini yang digulirkan atau yang sudah diterbitkan oleh Pak Wali Kota. Ini hidup boleh nanti materinya di copy, digandakan ya. Jadi inti-intinya nanti saya sampaikan saja. Baik, intinya bahwa Kota Bandung memang masih terjadi pandemi COVID. Bahkan kalau tidak salah Kota Bandung masih masuk zona kuning, sekalipun mungkin relatif menuju ke biru. Bahkan kita berharap terus menuju ke hijau, satu waktu nanti bersih Kota Bandung dari sebaran COVID ya. Jadi Kota Bandung relatif masih harus dijaga kesehatannya. Nah, bagaimana tentang kebijakan tentang dunia pendidikan? Langsung saja ya. Dalam hal ini Pak Wali Kota ya, Pak Wali Kota itu ya menginstruksikan, menyampaikan edaran terkait dengan pembelajaran di Kota Bandung, bahwa kegiatan tatap muka atau belajar yang secara langsung terjadi interaksi antara siswa didik dengan guru, dengan para pelatih, dengan para pembimbing di Kota Bandung itu masih tidak diperbolehkan. Jadi guru di kelas, siswa ayah di kelas, sementara ini belum dibolehkan. Oleh karena itu maka kegiatan pembelajaran di Kota Bandung masih
berlaku BDR. Apa itu BDR? Belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Nah, itu kebijakan intinya sebetulnya. Jadi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di tahun akademik 2020-2021 di semua satuan pendidikan, mulai dari TK, TK teh istilah bahasa Arabnya apa? Raudatul Atfal, ya kan? Raudah itu apa raudah? Raudah itu apa raudah? Raudah kebun ya. Kalau atfal apa atfal? Taman atau bermain ya, taman bermain lah. Jadi taman bermain. Mulai dari TK, SD, MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, SMA, kemudian SMK, bahkan ya perguruan tinggi juga masih terjadi atau masih dilarang melakukan tatap muka secara langsung. Oleh karena itu pembelajarannya harus online. Jadi menggunakan teknologi digital, menggunakan IT. I-nya I-nya apa ya? Informatika, T-nya teknologi. Jadi teknologi informatika. Itu. Jadi kebijakan intinya gitu ya. Jadi semua satuan-satuan pendidikan atau satdik, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, kegiatan pembelajaran secara langsung tatap muka di kelas sementara ini masih tidak diperbolehkan. Sekali lagi ini dalam rangka mencegah terjadinya sebaran itu tadi, sebaran virus. Bandung ini masih masuk zona merah tadi, zona merah ya, atau zona kuning ya, zona kuning. Dulu pernah terjadi zona merah, kemudian turun ke kuning. Nanti setelah itu ya kita berharap sekali lagi masuk di biru, bahkan masuk di hijau. Amin. Dan dunia bersih. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap ke Allah ya. Ya Desember atau November, Desember, Januari lah sudah selesai, gitu berharap terus. Karena itu disiplin dari mulai sekarang. Disiplin dari mulai sekarang. Disiplinnya mana banyak tadi yang di awal sudah disampaikan. Jaga jarak, kenakan masker ya. Mana yang pulangnya pakai angkot hari ini? Ada yang pakai angkot pulangnya? Nah, ini yang anak-anak yang ada di sini. Yang tentu yang di rumah mah insya Allah bisa menyesuaikan. Ya nanti yang pakai angkot atau yang kita siapkan angkotnya ya itu tadi jaga jaraknya seperti apa kan gitu. Kalau di sini ku bapak dijamin hidup duduk jaga jarak antar sesama kita bisa semeter setengah. Tapi kan bapak tidak menjamin hidup pulang ke itu via bis atau melalui angkot, tidak menjamin kan gitu. Oleh karena itu sekali lagi jaga aja kondisi ya supaya sebaran COVID ini betul-betul terhenti di kita. Itu ya, itu inti kebijakannya. Ada yang saya banggakan. Ya, kembali, kalau tadi kebijakan dari Pak Wali Kota, Dinas Pendidikan juga sama. Kita sebetulnya berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Secara administratif ya termasuk juga di bawah binaan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Tentu Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Di satuan-satuan pendidikan atau amal usaha Muhammadiyah itu juga sama, berlaku pembelajaran jarak jauh. Jadi gunakan teknologi komunikasi ya, bisa WA, bisa Google Classroom, bisa Google Meet, atau kemudian juga Zoom, atau apalagi ya aplikasi-aplikasi yang lain. Banyak lah ya. Nah termasuk hidup juga nanti di kegiatan pembelajaran biasa ya. Nanti ada tim IT barangkali nanti yang akan menyampaikan kira-kira orang ngangge aplikasi naon gitu tah ya. Tapi insya Allah kemarin jauh-jauh hari sudah ada sedikit banyak informasi yang pernah disampaikan dan disebarkan. Kita memang ada tim IT di sini yang akan terus memberikan layanan tentang pembelajaran selama kurang lebih 6 bulanan mungkin ya, sampai November Desember terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi kebijakan Dinas Provinsi Jawa Barat
termasuk apa sih namanya, maklumat dari Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa semua satuan-satuan pendidikan, semua amal usaha Muhammadiyah nanti ya, harus atau masih menggunakan atau masih diberlakukan belajar dari rumah garis miring BDR itu ya. Nah di SMA Muhammadiyah sekalian aja nanti, baru nanti rada-rada berakhir nanti akan kita sampaikan tentang profil kita ya. Di SMA Muhammadiyah pun sama, kita menggunakan kegiatan belajarnya menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh garis miring daring. Kalau belajar daring begini, pahami baik-baik, kalau pembelajaran daring itu pembelajaran yang secara langsung bisa live ya, bisa secara langsung diterima pada saat itu, artinya terjadi komunikasi langsung. Misalnya guru saat itu mengajar disaksikan oleh peserta didik nanti juga wajib mengabsen, wajib membuktikan daftar hadirnya, dan itu dipantau secara langsung oleh bapak dan ibu guru dari sekolah. Sebab bapak dan ibu guru nanti juga kan wajib mengajarnya, melakukan kegiatan pembelajarannya juga dari sekolah. Sekolah insya Allah memfasilitasi, di sini sudah ada internet, sudah ada hotspot, bahkan sudah ada tempat-tempat yang kita siapkan untuk bapak dan ibu guru mengajar, memberikan pembelajaran secara langsung. Hidup tinggal menerima informasi melalui aplikasi tertentu nanti. Maka wajib mulai saat ini miliki handphone garis miring HP ya, insya Allah gaduhnya sedayanya, yang di rumah apalagi sudah sangat-sangat siap ya, untuk bisa dipergunakan selama kurang lebih 4 bulan lah atau 5 bulan di kegiatan pembelajaran PJJ kita. Yang kedua nanti ada luring. Nah, kalau luring misalnya begini, hidup 20 menit atau 10 menit menerima penjelasan dari bapak dan ibu guru secara live langsung ya, atau mungkin melalui tayangan video. Nah, karena waktu yang disediakan satu mata pelajaran misalnya PAI ini, Pendidikan Agama Islam, PAI itu misalnya 30 menit, jadi 10 menit kangge video, 20 menit itu dipergunakan untuk kegiatan di luar video. Misalnya hidup kudu mengerjakan menulis ayat Quran surat apa misalnya, itu mah di luar tatap muka secara langsung. Gitu kan disebut dengan luring gitu ya, jadi di luar jaringan, namanya luring. Misalnya mata pelajaran olahraga ya, olahraga sekarang materinya video tentang ngojai itu apa? Berenang. Video tentang renang. Nanti yang 10 menit hidup diminta untuk mempraktekkan gaya dina renang. Misalnya ada gaya bebas atau ada gaya batu. Gaya batu kumaha ya dina renang, begitu ngecebur kerlep teu muncul deui. Nah kitu mah ya ngambang ya, nauzubillah, itu gaya batu. Dan gaya-gaya yang lain itu misalnya ya. Jadi materi pokoknya disampaikan menggunakan video misalnya, atau live secara langsung disampaikan oleh bapak dan ibu guru di ruang belajar, berkomunikasi langsung melalui apa tadi ya, melalui internet misalnya ya, media tinggal melalui sosmed secara langsung. Nah hidup tinggal menyimak, itu daring, jadi dalam jaringan. Yang di luar jaringan nanti tinggal tugas-tugas. Misalnya begini, tugas itu bisa dikerjakan secara langsung atau nanti hidup ditagih oleh bapak dan ibu guru. Tugas ini wajib dikumpulkan seminggu setelah menonton live video berikut. Nah berarti hidup datang langsung boleh ke sekolah, menyerahkan tugas matematik, tugas bahasa Indonesia misalnya, atau tugas PAI tadi tulisan ayat, ngalin ayat, atau nanti dites misalnya praktik tentang ibadah, kalau memang ada praktik misalnya ya, praktik secara langsung tak gitu. Jadi hidup datang aja ke sekolah, nyerahkan tugas, siap untuk dites dan seterusnya. Nah itu yang luringnya, jadi di luar jaringannya. Kegiatan di luar jaringan juga banyak ya. Misalnya dari materi ini tolong lengkapi materinya dengan cara menonton
siaran langsung televisi atau TVRI jam sakitu sampai jam sakitu. Nah itu juga sama luring, jadi di luar jaringan. Atau bisa jadi daring itu tugas guru misalnya menyuruh kepada Ananda untuk hari ini jam sekian segera channel TVRI buka gitu. Itu pelajaran wajib matematik gitu ya. Nah, jadi hidup secara langsung menerima materi nonton TV. Nanti ada tugas di TVRI itu selesaikan soal-soal berikut. Nah, tugasnya dikerjakan data luring gitu ya. Jadi menyelesaikan soal apa yang ditayangkan di TVRI, kemudian hasilnya setorkan ke guru yang bersangkutan di sekolah misalnya. Bisa minggu itu, bisa bulan depan, itu bisa. Jadi tugasnya pokoknya guys ngerjakan. Nah itu diantaranya. Baik. Nah inilah yang insya Allah diberlakukan di SMA Muhammadiyah kita, SMA Muhammadiyah 4. Jadi pembelajarnya selama kurang lebih tadilah kisaran sampai 1 semester ini sampai Desember ya. Biasanya Desember di kisaran tanggal 6 sudah harus selesai. Kadituna baru menghadapi ujian. Ujiannya juga sama, ujian online, PAT online atau UAS online gitu ya. Kadituna kemudian libur. Mudah-mudahan Januari sudah normal, Januari sudah stabil. Kemudian hidup sudah bisa langsung melaksanakan kegiatan tatap muka dan kembali berkumpul di kampus SMA Muhammadiyah 4 ini. Gitu. Masih ya? Masih. Baik, teruskan. Nih waktunya karena terbatas nih, waktunya terbatas. Baik, yang ingin Bapak sampaikan menyangkut tentang profil SMA. Anda yang saya banggakan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan secara langsung. Wabil khusus kepada peserta didik baru. Berikutnya ingin kami sampaikan sekilas tentang profil SMA Muhammadiyah 4. Kita akan berangkat dulu dari visinya dulu ya. Jadi visi SMA Muhammadiyah 4 kan ada visi, ada misi. Mudah-mudahan di antara sekian banyak ada yang hafal ini visi SMA Muhammadiyah 4. Siapa tahu tadi kemarin dan hari-hari beri sebelumnya pernah datang ke dia noong membaca visi kemudian menghafal. Kalau mau hafal silakan ambil hari ini lumayan 20.000. Mana yang siap? Ada yang Sampaikan hafal, visi. Sampaikan visi SMA Muhammadiyah 4. Ayo 20.000. Nambah lagi 10.000 jadi 30.000. lumayan 30. Ayo pakai beli combro, Beli siomay. beli siomay. Ada yang hafal? Ditalar. Jangan baca. Nambah lagi 10.000 jadi 40. Ya, diberi berapapun mulai ngacung karena tidak hafal. Maka Mas, mulai saat ini silakan ya, hidup hafal visinya ya. Visi SMA Muhammadiyah 4, visi kampus kita. Jadi kalau ditanya siapa tahu ya, seperti ini. Wah, ada bonus lumayan 50.000 kan. Pakai ke kantin lumayan dapat es krim 2-3 ya mungkin ya. Loh. Ada yang hafal? Tidak yang hafal. Baik. Visinya adalah mewujudkan lembaga pendidikan Islami. Yang pertama Islami ya. Sebetulnya Muhammadiyah itu juga Islami, tapi dikuatkan lagi dengan visi itu. Oleh karena itu, nanti dalam pengembangannya Islam itu ya banyak dalam rangka penguatan karakter itu. Ya, dalam rangka penguatan karakter. Contoh misalnya, ini salah satu implementasi Islami. Ya tadilah sesama kita wajib ketika ketemu itu salam kudu. Assalamualaikum. Termasuk dengan bapak dan ibu guru. Itu ya. Dengan tenaga pendidik asatid di sini wajib nyampaikan salam. Tuh. Kemudian banyak. Mengawali kegiatan pembelajaran wajib diawali dengan bismillah, kemudian membaca Al-Qur'an. Biasanya dipandu oleh bapak dan ibu guru di pagi hari yang memasuki jam pertama. Wajib membaca Al-Qur'an. Maka insya Allah setiap kelas sudah difasilitasi, sudah disiapkan Al-Qur'an ya, untuk selalu membaca. Jadi dicas dulu kolom kita. Berikut. Nanti ini sekali lagi. Jadi Islam ini juga bagian dari ya amanah dalam anggaran dasar, amanah pendidikan kader itu Islami pertama, keberagamaan. Jadi salah satu
kualifikasi kader Muhammadiyah itu ya apa? Kualifikasinya keberagamannya kudu kuat. Islamnya kudu kuat. Nanti hidup ada jam istirahat, silakan jam 9.40 sudah istirahat, masuk ke kantin, sekilas ngawali makan dengan bismillahirrahmanirrahim gitu. 20 menit selesai, masuk kembali ke kelas. 11.30 hidup sudah dikeluarkan lagi untuk melakukan gerakan sholat berjamaah zuhur. Nanti dikomandani oleh Pak Ustadz Riyandi dan semua bapak dan ibu guru. Putranya masuk di ruang masjid, putrinya masuk ke langit di ruang auditorium, mengambil air wudhu, kemudian bersama-sama melaksanakan gerakan zuhur berjamaah. Setelah itu baru rest, istirahat untuk makan. Hidup yang bawa makanan silakan makan, yang tidak silakan manfaatkan kantin. Insya Allah difasilitasi kantin. Nah ini jadi penguatan pendidikan Islam banyak. Berikut sampai di asar ada gerakan sholat asar berjamaah. Belum nanti kegiatan-kegiatan lain lah ya. Salah satunya misalnya kegiatan pengajian keliling siswa, itu sudah diprogramkan oleh wali kelas dengan instruksi sekolah. Jadi setiap kelas hidup nih wajib melaksanakan kegiatan pengajian keliling siswa yang tempatnya terus bergilir. Bisa jadi nanti misalnya hidup yang dari Purwakarta, pengajiannya di Purwakarta, bawa angkot tidak ke itu, atau engkle tidak itu ke itu ya, atau lah 2 bis ke itu ke rumahnya Neng Juleha misalnya, atau siapa Asep Supriyatna atau ini siapa Ujang Rukmana lah siapa gitu ya, atau paling belakang siapa Neng kerudung putih Yulia ya, namanya siapa? Pengajian keliling siswa di Cianjur Selatan Maringgul itu dekat hutan misalnya, pinggir hutan di situ ya, bisa jadi itu bagian dari kegiatan-kegiatan diwajibkan untuk penguatan pendidikan dan lain sebagainya, banyak ya. Nah inilah Islami. Jadi ya kader Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah harus memiliki kualifikasi keberagaman yang tinggi. Nah tuh dan lain sebagainya, banyak program-program pengembangannya. Baik Anda sekalian, berikutnya yang pertama tadi Islami, yang keduanya unggul. Insya Allah Muhammadiyah dalam rangka membangun keunggulannya ya, paling tidak hidup akan dilayani oleh 2 program. KJI program akademik ya, keduanya program non akademik. Program akademik adalah program-program yang biasa terkait dengan ya pengetahuan, wawasan, kegiatan belajar, dan itu menjadi hak hidup. Maka nanti ada beberapa mata pelajaran anu kudu lulus itu, ada mata pelajaran yang akan disajikan oleh kita. Ada program wajib, ada program peminatan gitu ya, ada program ciri khas kemuhammadiyahan. Contoh anu di IPA anu program wajib, nah contoh nah ini nanti ranah bapak kurikulum juga. Contoh apa kira-kira? Fisika. Nah fisika yang di IPA, matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya. Terus yang peminatannya ya, materi-materi peminatannya. Kemudian yang ciri khasnya hidup belajar juga tentang kemuhammadiyahan, tentang al-Islam ya, ekstrakurikulernya tentang tapak suci dan lain sebagainya. Itu program akademik ya, jadi pengembangan yang bersifat akademik. Kemudian yang kedua ada yang non akademik. Yang non akademik itu di luar struktur mata-mata pelajaran. Misalnya kegiatan layanan pengembangan ekstrakurikuler, kemudian mungkin ini ada lomba-lomba keterampilan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang non akademik. Nah, inilah bagian dari keunggulan ekstrakurikuler. Keunggulan lain yang bersifat ekstrakurikuler juga nanti dilayani. Silakan hidup pilih tak ekstrakurikulernya dengan para pelatih yang sudah kami siapkan. Ekstrakurikuler kita di hampir 13. Oh, ada 13 ya. 1 HW lah jelasnya. Ya, Hizbul Waton, sekalipun itu menjadi wajib, pilihan wajib. Keduanya ada tapak suci. Ketiganya pramuka juga masih tetap dilayani ya. Sebab ada banyak minat juga ini pramuka. Sementara ini tidak di-off. Kemudian ada matching band, ada paduan suara, ada Pak Ustadz Riyandi itu Rindu. Rindu, remaja Islam Naungan Darul Urum. Itu semua nanti di bawah IPM ya, di bawah siapa itu tadi? Hilda. Neng Hilda atau Hilda. Oke. Ekstrakurikuler yang lain, pasukan pengibar bendera. Kemudian ada apa itu? Nasid itu. Ada nasid. Oh ya, ini termasuk
climbing ya. Climbing. Climbing ini panjat tebing. Hidup yang sekarang mau berani manjat silakan nanti dilayani Pak Astor, gantung dari luhur. Ya tanpa tali juga bisa melayang, pakai payung kumaha lah gitu ya, dari angkasa. Hari ini 100.000 yang berani naik gitu. Ada yang berani? So, ada yang berani pakai nggak? tambang? Pakai tambang? Tong di tambangan. Ya, termasuk climbing silakan. Bukan main, ini luar biasa ya, memberikan layanan ini. Itu bisa menguatkan fisik dan mental kita. Begini, menguatkan fisik dan mental kita itu. Ini boleh berdiri ya? Boleh berdiri ya? Silakan. Antum bisa bayangkan, kekuatan fisik itu bisa di press di sini. Antum melepas saja satu ketika di atas misalnya, lepas tangan satu aja ya. Ya kan cangkel, lepas tangan aja dua-duanya udah lepas. Jatuh. Kan gitu. Itu satu bukti bahwa ya kekuatan tangan, fisik memang harus kuat. Dan inilah bagian dari fasilitas untuk menempa kita. Silakan, luar biasa. Bahkan alhamdulillahnya luar biasa. Kemarin terbaik dunia itu ternyata kena oleh kita ya, oleh Indonesia, Muslim lagi. Bahkan ya termasuk komunitas Muhammadiyah, luar biasa. Nah ini bagian dari pengembangan keunggulan ekstrakurikuler atau keunggulan non akademik. Anda yang saya banggakan, jangan lupa SMA Muhammadiyah juga melayani tahfiz Quran ya, hifzil Quran. Nuhun notos 5 juz. Ini kemarin ada berita 5 juz. Oh yang paling belakang 5 juz ya? 2 juz. 3 juz, 1 juz setengah juz. Naon. Yang jelas itu juga menjadi persyaratan. Ya. Terakhir, kualifikasi ingin Bapak sampaikan nih. Kualifikasi lulusan SMA Muhammadiyah 4 harus berbeda dengan yang lain. Harus berbeda dengan. Yang pertama ada syarat-syarat nanti ya, dan itu nanti disidangkan di kelas tilu. Kaji memang harus berakhlak baik. Kedua, kudu lulus semua mata pelajaran. Kudu lulus. Katiluna kudu lulus ujian Muhammadiyah. Kudu lulus ujian mata pelajaran tadi sudah. Kudu lulus tahfiz Quran. Nah, nanti tahfiz Quran juga disidang di sana. Bahkan ada satu sertifikat yang harus diikuti, yaitu sertifikat praktek pengalaman lapangan, PKL atau PPL. Hidup nanti disuguhi di semester 4 kelas 11 ya. Semester 4 ada praktek pengalaman lapangan. Hidup nanti disebar ke seluruh dinas, instansi, industri, pasar, toko, layanan-layanan publik, jasa-jasa publik untuk praktek kerja. Karena ternyata alumnus SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung ini, di samping yang banyak melanjutkan di berbagai perguruan tinggi negeri, pun ternyata banyak diserap di dunia kerja. Ya, di dunia kerja. Ya, kita juga mitra dengan Borma ya. Mitra dengan Borma. Banyak Borma itu meminta alumnus kita untuk bekerja secara langsung di sana. Nah, itu diantaranya. Jadi itu juga menjadi salah satu syarat untuk lulus dari SMA Muhammadiyah 4. Anda yang saya banggakan, sayang sekali waktunya dibatas. Sebetulnya banyak sekali materi yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kita ya, profil sekolah. Prestasi sudah banyak, bahkan kita pernah meraih prestasi nasional paskibranya. Kemarin kita memperoleh prestasi kedua nasional di sains matematik ya. Iya, matematik di Semarang. Bahkan ya para hufaz, para penghafal Al-Quran juga sudah ada yang 30 juz. Namanya itu siapa? Amir siapa? Fadilah. Oh, Fadilah ya. Nah, sudah ada yang 30 juz, sudah ada yang 20 juz, sudah 8 juz, 5 juz juga ada. Sok, kudu betah di SMA Muhammadiyah 4. Bismillah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit corona ini sehingga Anda semua yang masih berada di rumah sekarang, yang sedang menonton secara langsung live atau melalui streaming YouTube ya, segera nanti bisa ketemu di pangkalan kita di lingkungan SMA Muhammadiyah 4 ini. Anda yang saya banggakan, saya kira itu saja yang ingin Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita, kekuatan imannya, kekuatan Islamnya, kekuatan jasmani, kekuatan pemikiran kita, kekuatan hati kita untuk menerima ilmu dan pengalaman di sini. Gitu, dalam rangka mengembangkan diri, dalam rangka mendidik menjadi generasi-generasi yang terbaik, jadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia yang lebih luas, gitu ya.
Saya kira selamat melaksanakan kegiatan MPLS selama 4 hari, mulai hari ini sampai hari Kamis, dan Jumat insya Allah nanti hidup akan disuguhi dengan demonstrasi kegiatan-kegiatan eskul ya. Iya. Nanti tinggal lihat aja di layar di TV Army, di Army TV, atau melalui laptop secara langsung lah di, kalau yang Ananda Panti tinggal dilihat di Panti, yang Ananda di rumah tinggal dilihat di medsos atau di HP masing-masing. Insya Allah nanti tautannya juga disampaikan oleh tim IT dari SMA Muhammadiyah 4. Saya kira tidak ada dialog ya, tidak ada dialog. Sekali lagi terima kasih Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Anda senantiasa tah kerasan di sini. Ini perwakilan dari anak-anak yang masih berada di rumah. Sengaja dihadirkan karena antum kan belum dites kompetensi akademik ya. Nanti tinggal menghadap Bapak dan Ibu para penguji untuk dites membaca Al-Quran dan tes kompetensi yang lain. Hatur nuhun. Sekali lagi selamat melaksanakan MPLS sampai di hari Kamis dan hari Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dan membimbing kita. Nasrullah bapatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulannya bisa kita ambil ya. Jadi untuk pembelajaran kita masih sistem daring, sama ada luring juga ya Pak, dari dalam jaringan dan luar jaringan. Jadi kita belum bisa face to face gitu loh, belum bisa ke sekolah. Jadi siapin HP, terus harus punya kuota terus ya. Soalnya kalau sistem daring itu kita belajar secara online kan, jadi otomatis harus punya kuota gitu loh. Nah mungkin sekian ya Pak. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan kalau misalkan perlu dicatat, boleh dicatat juga ya. Terima kasih. Sekian. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.